Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku, sahabatku, jemaah yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memulai majlis ilmu kita ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sangat baik pada kita. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat demi nikmat. Dari kita lahir ke dunia, sekarang sedang menikmati dunia sampai kita tinggalkan dunia ini, tak putus nikmat Allah kita terima. Tugas kita cuma satu saja, bersyukurlah. Bersyukurlah. Itu pun Allah janjikan lagi dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah. Tiba tengok. Jadi orang bijak, orang yang paham agama, pasti dia akan bersyukur. Kenapa? Karena syukur bukan free, bukan cuma-cuma. Semakin bersyukur, datang nikmat. Bersyukur lagi, datang nikmat. Jadi sebenarnya ilmunya mudah. Kalau kita mau hidup senang, jadilah orang yang pandai bersyukur. Jangan tunggu senang baru bersyukur, ya kan? Jangan tunggu senang. Kalau kita nak senang, jadikan orang bersyukur. Nikmat tak putus-putus kita dapat. Itu ilmu yang pertama malam ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, ini baru mula kita buka majlis ilmu. Kitab yang akan kita bahas iaitu kitab tajuk dia, judul kitabnya At-Tazkirah, iaitu karangan ulama yang cukup terkenal lah, Imam Qurtubi. Semua orang dah tahu lah, ya. Membahas kitab ini membahas tentang kehidupan setelah mati, banyakkan itu, ya. Untuk itu mari memulai dari majlis ilmu ini, kita mohon pada Allah agar Allah berikan kita rahmat dan dapat mengikuti kajian-kajian ilmu, dan insyaAllah bermanfaat buat kita, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku, mati itu takdir Allah, artinya ketentuan Allah. Suka atau tak suka, mau atau tak mau, mati jalan terus. Tak ada kata aku tak nak mati, tak ada.
Kalaulah mati itu hanya untuk orang tua, yang muda nampaknya mati juga. Kalau kita fikir-fikir secara logik dulu, penyakit itu apa yang tak ada obat sekarang? Sakit jantung ada obat, paru-paru ada obat, semua penyakit ada obatnya. Ternyata dokter yang mengobat orang sakit mati juga ada. Ya kan? Kalau nak fikir-fikir, dokter tak mati lah. Orang kaya tu kurang apa dia lagi? Makan dia jaga cukup-cukup. Mati juga. Jadi saya ingin katakan apa? Tidak ada alasan sikit pun untuk kita tidak mengakui kematian itu ada. Tak ada alasan. Itu tauhid. Tidak ada alasan, dan itu bukti sudah banyak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi begini, semakin banyak hari kita lewati, artinya apa? Semakin dekat kepada kematian. Saya ingin mengingatkan diri saya, kita semua. Saya selalu mengatakan, saya memberikan pengajian bukan berarti saya orang paling alim, demi Allah tidak. Saya orang paling pandai, demi Allah tidak. Tidak. Kita sama-sama belajar. Bukan ada yang lebih pandai, lebih alim, tidak. Kita sama-sama mentelaah, sama-sama mengaji. Mungkin ada dapat salah dari saya, tolong tegur. Ustaz, ini saya rasa ada sedikit keliru. Oh, saya dengan lapang hati, lapang dada menerima nasihat dari jemaah. Jadi jangan cakap, Ustaz kita tak sedap lah tegur. Mana boleh. Ya kan? Pastilah ada silap, itu pasti ada. Jadi di dalam penyampaian nanti ada yang tersilap, tak apa. Beritahu. Kita, makanya saya gunakan kata saudara, bukan kata jemaah. Itu lebih dekat saya rasa. Dia menggunakan kata sahabat, kata saudara. Baik. Orang yang dalam kubur sekarang itu semuanya menyesal. Yang sudah masuk kubur itu semuanya menyesal. Apakah dia orang baik, apalagi orang jahat? Apakah dia orang beramal soleh atau beramal salah? Dua-duanya menyesal dalam kubur. Jadi di kubur itu jangan cakap bukan tempat menyesal, semua menyesal. Okey. Saya ingin katakan apa? Katakanlah orang tu hafal Quran. Katakan dia tu hafiz, dia alim, dia banyak amal ibadahnya. Kenapa harus menyesal dalam kubur? Menyesal. Kenapa? Kerana begitu dia masuk dalam kubur, dia mendapat nikmat. Bayangkan satu huruf dibaca Quran, 10 pahala. Ya kan? Begitu masuk kubur, dapat pahala. Lalu dia cakap apa? Kalaulah aku tahu begini besar nikmat aku terima, tentu aku buat lebih banyak lagi, kan? Menyesal, kan? Ya kan? Menyesal. Yang bersedekah, banyak sedekah dia. Banyak sedekahnya. Begitu dia dapat fadilah sedekah dalam kubur, dapat nikmat sedekah dalam kubur, mulai. Kalau aku tahulah balasannya macam ini nikmat, memang aku kasih lebih tu hari. Menyesal. Yang tahajud kurang, kalau aku tahulah, kan? Biasalah kalau aku tahu. Kalau aku tahulah nikmat tahajud tu padilahnya dalam kubur dapat nikmat macam ni, malam-malam aku tahajud lah. Itu beda dalam kubur. Artinya apa? Orang baik pun menyesal. Apalagi orang jahat. Ya kan? Apalagi orang jahat. Itu yang harus kita bahas. Yang pertama. Yang kedua, sebelum saya masuk ini pembukaan. Jamaah, sahabatku yang berbahagia, sesuatu yang diciptakan pasti ada maksud, ada gunanya maksud. Contoh gini, handphone
diciptakan, dibuat, ada guna kan? Ada, supaya komunikasi kita lancar. Yang jauh boleh dekat, satu kawan kat Johor boleh telefon, boleh sekarang boleh video call lagi, kat Mekah boleh. Itu artinya apa? Ketika kita gunakan handphone, kita boleh call, boleh video call. Artinya handphone ini berfungsi, ada guna, ya kan? Bayangkan kalau kita beli handphone, call pun tak boleh, video call tak boleh, WhatsApp tak boleh, semua tak boleh. Artinya ini produk gagal, reject. Okey. Diciptakan mikrofon itu apa? Supaya saya bercakap pelan, dengar ada suara keras. Bila saya cakap pelan, terdengar suara keras kan? Artinya mikrofon ini berfungsi. Cuba renungkan kalau saya gunakan mikrofon, saya cakap orang tak dengar, macam mana? Tak berfungsi. Apa gunanya kacamata dibuat, kacamata pembesar itu? Supaya kita senang baca. Cuba bayangkan kalau pakai kacamata, tulisan tak boleh baca, tak berfungsi. Intinya apa? Kesimpulannya apa? Sesuatu yang diciptakan, itu kaedahnya, sesuatu yang diciptakan ada tujuan. Kalau tidak mencapai tujuan, maka dia produk gagal. Sepakat kita? Okey, setuju. Okey. Sekarang kita tanya, Allah cipta, kalau yang lain ada tujuan, tak mungkin Allah ciptakan manusia tak ada tujuan. Kan itu. Sekarang Allah ciptakan manusia, tujuannya apa? Itu dulu. Diciptakan handphone untuk apa tujuannya? Diciptakan kacamata untuk apa tujuannya? Diciptakan mikrofon apa tujuannya? Diciptakan kereta apa tujuannya? Kan gitu. Sekarang Allah ciptakan manusia, tujuannya apa? Jawapannya sudah jelas, kita tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Jadi tujuannya apa? Buat ibadah. Itulah tujuan manusia, Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ternyata dia, tidak mau buat ibadah. Solat tidak, puasa tidak, apa lagi tu, kaya tapi tak keluarkan zakat, macam mana? Maka dia produk yang gagal. Faham? Saya kira kita banyak tengok orang produk gagal. Dia berhasil, kita tengok di sekolah dia berhasil, di office dia berhasil, tapi hakikatnya dia produk yang gagal. Ya kan? Karena tidak mencapai tujuan. Itu jamaah yang berbahagia. Nah, kita sangat mohon pada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang gagal dalam produknya. Ya? Baik. Yang kita bahas hari ini ialah larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Okey. Larangan menginginkan mati. Ada orang, kita pun selalu dengar, aku ingat pening mati lagi baik. Itu. Dia cakap mati lagi baik, macam dia punya pengalaman mati. Apa dia ingat mati itu selesai masalah? Bukan. Mati bukan menyelesaikan masalah. Mati itu perpindahan ke alam yang lain, dari alam dunia. Sebab kita ini kan proses. Saya ingin katakan lebih awal supaya lebih faham. Sebenarnya tujuan kita selain ibadah, Allah, tujuan hidup kita ke mana? Kan ke akhirat. Tujuan hidup kan ke akhirat sebenarnya. Apa kata Nabi? Begini, Allah ciptakan dunia untuk kamu, tapi kamu Allah ciptakan untuk akhirat. Okey? Jadi dunia ini memang untuk kita. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Kata Allah, carilah. Cari. Usahakanlah. Gapailah, capailah apa yang Allah sudah berikan di dunia. Pangkat, carilah, tak masalah. Tak dilarang. Cari harta, carilah. Tidak ada larangan cari harta. Kalau saya ingin katakan, orang Islam ni wajib kaya. Wajib. Kenapa?
Wajib zakat, bukan wajib terima zakat, kita wajib keluarkan zakat. Berarti kan wajib kaya. Wajib pergi haji, kaya tu. Cari kata Allah. Dunia ni raib. Tapi jadikan apa yang engkau dapat itu sebagai bekal untuk ke akhirat. Itu kan ilmunya. Itu kan ilmunya. Jadi pangkat tinggi, oh bagus. Bagaimana pangkat ini saya gunakan untuk kepentingan akhirat nanti. Kan itu. Oh, saya jadi orang kaya, bagus. Bagus jadi orang kaya. Bagaimana kekayaan ini menjadi bekal saya ke akhirat. Kan itu penting. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa pula nasibmu di dunia. Kan gitu. Kaya, sedekah, tapi kau jangan lupa pula lah. Nak makan mie goreng, makan. Jangan pula sampai tak makan pula kan. Tak sampai tanda enjoy, bukan begitu. Jangan lupa nasib dunia. Nah, oleh karena itu, saudara yang berbahagia, saya ingin katakan apa? Apa yang Allah anugerahkan pada kita, jadikan jembatan ke akhirat. Itu paling penting. Jadi orang kaya tidak salah. Nah, selalu kita dengar apa? Aduh, payahlah hidup sekarang ni. Aku ingat, mati lagi baiklah. Nah, ini orang putus asa. Tak boleh. Karena mati itu bukan akhir dari masalah, tapi apa? Perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Karena kita ini proses. Kita ini hidup untuk akhirat. Pertama kita berada di alam ruh. Itu dulu, di alam ruh. Nanti ada kajian lagi. Dari alam ruh kita pindah ke mana? Ke alam rahim. Okey. Berapa lama di alam rahim? Mungkin 10 bulan, 9 bulan, 11 bulan. Pindah lagi ke alam dunia. Ini proses. Ya kan? Berapa lama di dunia? Wallahu alam. 90, 80, 70, 60. Allah tentukan. Lalu pindah lagi ke alam kubur. Ini semua ketentuan Allah dan tak boleh dibantah. Ada tak bayi dalam perut tu tak nak keluar? Aku tak nak keluar, sedap kat sini lagi. Mana ada? Kerana itu takdir. Itu ketentuan Allah. Dari alam dunia dia mesti masuk alam kubur. Dan alam kubur nanti baru menuju alam akhirat. Itu kan proses. Jadi tidak ada alasan kita untuk mengelakkan kematian, tak ada alasan. Karena itu takdir Allah. Ketentuan Allah. Kau suka ke mati, tak suka pun mati. Aku tak nak mati, tak ada alasan. Karena itu takdir Allah. Nah, jemaah yang berbahagia, sahabatku, Anas berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurra nazala bihi fa in kana la yudda mutamannayan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian untuk menginginkan mati sebab bencana yang menimpanya. Kalaupun terpaksa menginginkan kematian itu, maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup akan lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati akan lebih baik bagiku. Okey. Jadi kalau seandainya dia banyak sekali masalah, jangan cakap mati lagi baik. Tidak. Saya tak boleh. Kerana itu putus asa. Wala ta'asumi ruhillah. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Haram hukumnya. Tapi katakanlah, ya Allah, seandainya mati itu lebih baik buat aku, okey, matikanlah. Tapi kalau hidup itu lebih baik, maka tetapkan aku dalam kehidupan. Itu. Tapi kalau dikatakan aku ingat mati lagi bagus, itu satu selalu kita dengar kan itu. Satu lagi apa? Alah, mati sekali ya, Allah. Pada itu pun kita dengar.
Apa takut? Mati sekali aja bro. Mati sekali. Ini bukan bahasa orang Islam. Bukan bahasa orang Islam. Bayangkan, saya selalu katakan apa? Rumah kita berapa bilik? 4 bilik ke 5 bilik ke 3 bilik. Sebab satu hari tak ada lampu, mati lampu lah. Kalau kabut tak kalau kabut. Betul tak? Oh. Aircon tak hidup, kipas tak hidup, semua tak hidup, macam mana? Kita pun kalau kabut, padahal di rumah ramai orang. Bayangkan dalam kubur tak ada lampu, kau kata. Seorang pula tu. Sempit pula tu. Bukan 3 bilik. 1 bilik. Bayangkan. Nak cakap senang hidup, mati lagi senang. Rumah 3 bilik muka susah. Kan? Kadang-kadang itulah. Mati cuma sekali bro, apa takut? Allahu Akbar. Ya, jangan. Dari Anas juga dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati, dan jangan berdoa mintanya sebelum ia datang kepadanya, karena sesungguhnya jika seseorang dari kamu sekalian mati, berarti terputuslah amalnya. Padahal sungguh bertambahnya umur seorang mukmin hanyalah menambah kebaikan baginya. Hadis Sahih Muslim. Jadi begini, saudaraku yang berbahagia, hidup ini saya selalu katakan untuk kita mengumpulkan amal-amal soleh. Jadi jangan sesekali kita mengatakan mati itu lebih baik. Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah kamu sekalian menginginkan mati, karena kedahsyatan di awal kematian adalah berat, dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberi panjang umur lalu Allah mengurniakan taubat kepadanya. Okey. Begini, saya kasih garis bawah dulu, senang. Mati sakit. Sampai Nabi kata apa? Sakitnya mati itu macam sebatan pedang, 70 kali sebatan pedang. Sakitnya mati itu bagaikan sakit menguliti macam kulit kambing. Okey. Intinya mati sakit. Okey. Saya minum dulu lah, bagi semangat sikit. Bismillah. Tapi saya nak ajak saudaraku berpikir begini. Kita sepakat dulu, mati sakit, yes. Tapi ada satu kisah. Dari kisah ini kita tarik ilmunya nanti. Begini. Kita pernah dengar kisah ini, cuma kisahnya kita dengar selesai lah. Ya kan? Selesai. Tentang Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Selalu dengar kisah itu. Ya kan? Okey. Zulaikha, dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, dia punya suami namanya Kitspir, pejabat tinggi. Tapi saya ingin katakan apa, tidak pernah memberikan nafkah batin kepada si isteri. Betapa menderitanya Zulaikha. Saya kira kalau Zulaikha Singapura dah lama minta cerai. Betul, ya kan? Ini Zulaikha tak pernah minta cerai, dia sabar. Nah, ada pula satu laki-laki tampan. Jadi secara manusiawi tetap salah lah, kita tak boleh katakan betul. Tapi secara manusiawi, bayangkan dia tak pernah disentuh oleh laki-laki. Sekarang di rumah dia laki-laki handsome, bukan macam kita, ya kan? Laki-laki handsome di rumah tu macam mana pun, ya kan? Okay. Normal perempuan, tapi tetap salah. Akhirnya ada fitnah, ada berita, Allah Zulaikha apa ni, Allah, biasalah. Apa yang terjadi? Saya shortcut cerita ini. Zulaikha memanggil beberapa orang perempuan. Itu kan dalam sejarah. Okey. Dia panggil beberapa perempuan. Apa yang diberikan pada orang itu? Pisau dan buah-buahan. Okey. Perhatikan cerita itu.
Karena ceritanya kita dengar, teman, kita tidak mengambil iktibar dari cerita itu. Nah, malam ini kita coba kaji. Ketika perempuan sudah duduk, beberapa perempuan sudah duduk, ada pisau, ada buah-buahan. Begitu pisau dipegang, Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf, ukhruj alaihin. Yusuf, keluarlah engkau. Maka ketika Nabi Yusuf keluar, itu perempuan pada tercengang lah. Handsome-nya Yusuf kagum-kagum. Apa yang terjadi? Dia bukan memotong buah, tapi yang terpotong apa? Jari-jarinya berdarah. Nah, dalam sejarah itu tidak ada satu perempuan pun yang menjadi kesakitan. Ya kan? Cuman dalam sejarah kita apa? Saking kagumnya melihat wajah Yusuf, saking terpesonanya melihat wajah Yusuf, si perempuan itu tidak sadar telah memotong-motong jarinya. Kan itu. Secara akal sehat, sakit tidak potong jari. Don't try at home. Sakit tidak? Sakit. Sakit. Tapi kita tengok dari cerita itu, tidak sadar dia. Artinya dia tak terasa sakit. Kenapa tak terasa sakit? Karena terlalu asik, terlalu nikmat melihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Okay? Begitulah orang beriman kalau mati. Itu tujuannya cerita itu. Orang beriman yang beramal soleh kalau meninggal dunia, dalam riwayat dikatakan apa? Akan ditunjukkan gambaran surga. Okay? Karena asiknya kita melihat gambaran surga, sebagaimana perempuan-perempuan tadi asik melihat wajah Yusuf. Karena kita asik melihat indahnya surga, maka rasa mati tidak lagi terasa. Paham maksud saya cerita ini? Okay. Jadi mati sakit, iya. Betul. Sama dipotong jari sakit, sakit. Tapi kan tidak ada perempuan yang menjerit. Tidak ada perempuan mengadu kesakitan. Kenapa? Karena terlalu menikmati wajah Yusuf. Mati itu sakit, sakit. Tapi bagi orang beriman yang beramal soleh, nah, karena dia terlalu asik menikmati gambaran surga, ya kan, sehingga tidak terasa lagi mati itu. Allah karim. Makanya, saudaraku, inilah kesempatan kita. Mati itu cuma dua, satu husnul khotimah, satu lagi apa? Su'ul khotimah. Kita belum tahu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya kita diajarkan, jangan pernah menjustis seseorang, jangan pernah menghukum seseorang itu ahli neraka. Sejahat apapun dia, sesamsing apapun dia, badan penuh tattoo macam mana pun lah dia, jahat sejahat-jahatnya, pintu surga masih terbuka untuk dia asal dia mau bertaubat. Itu prosesnya itu. Jadi jangan kita ini ahli neraka tu, jangan. Ending kita tak tahu. Tapi sealim apapun kita, setinggi apapun ilmu agama kita, sehebat apapun ibadah kita, ingat pintu neraka juga masih terbuka untuk kita kalau dia ujub dan sombong. Ya kan? Makanya jangan kadang-kadang itu tadi. Aku tengok kau mata bengkak lah. Aku malam tadi tahajud nangis ya. Apalah kau cakap-cakap, biarlah dia. Aku pula satu, kalau tak tahajud pening kepala, mesti nak buat tau. Allahu Akbar, itulah kerja iblis. Sedangkan kita mengungkit-ungkit pemberian tak dibolehkan, betul tak? Kita sedekah tak boleh ungkit, apalagi mengungkit-ungkit amal. Tidak, aku malam tadi tu soal tahajud apalah, diam-diamlah, orang tak tahu kau jadi tahu pula. Itu kadang saya tengok di Facebook kan, alhamdulillah, walaupun berbuka dengan ikan masin,
Nikmat apa? Dia nak cakap aku puasa lah tu sebenarnya. Ya kan? Diam-diam aja. Bagaimana kita boleh menutup aib kita? Macam itulah kita tutup amal ibadah kita. Jangan sampai orang tahu. Itu dia. Ya. Jamaah yang berbahagia, saudaraku yang dicintai oleh Allah. Hakikat mati menurut para ulama, kematian itu bukan sekadar ketiadaan atau kebinasaan belaka, tapi sebenarnya kematian itu adalah terputusnya hubungan roh dengan tubuh, perpindahan jasad dengan tubuh. Itulah kematian. Berpisah roh dengan jasad. Saya ingin mengingatkan begini. Satu tubuh ini boleh tampung berapa? Satu roh. Tak mungkin kan? Satu tubuh ada dua roh. Satu kapal dua kapten, dia rasa tak mungkin lah. Tapi kadang-kadang kita heran juga. Saya pernah satu hari, wallahu alam lah. Tapi ini bukan ini paling betul, bukan. Satu hari ada orang berobat. Jadi dia pakai panggil, tak tahu siapa dia panggil lah. Macam kemasukan. Satu kawan tanya lah, siapa ini? Kan biasa kan. Wali Songo punya jauh lah. Jauh Wali Songo. Apa kata orang Singapura ni? Ini Pak, dia panggil Pak Wali. Wali Songo dipanggil Pak Wali. Pak Wali, saya cakap, ini saudara kita ni sakit dah lama ni. Macam mana ubatnya? Ini boleh sembuh ni, tapi kena cari air dalam sumur. Saya dah nak ketawa di sebelah. Dia tak boleh tahan. Ini kena cari bunga seroja, kena potong ayam. Saya ketawa tak boleh tahan. Itu yang masuk tu marah. Dia tengok, kenapa awak ketawa? Saya tak boleh tahan. Kenapa ketawa? Dia cakap. Saya cakap lah, setahu saya Wali Songo tak tahu cakap Melayu. Mana ada Wali Songo tahu cakap Melayu? Wali Songo cakap Jawa Piau. Ono terkok total Solo tu dia punya ejaan. Inggih menika konten dawuh pangan tiga kustilan asroka pangestoyolan ni pun waduh bahasa Jawanya. Wali Songo bahasa Melayu ni Wali sama kan ni. Lalu saya berfikir, macam mana roh Wali Songo boleh masuk? Satu kawan cakap, ini jangan main-main bang, ini Wali Songo punya, datang ni Wali Songo. Saya, dalam hati saya, semua orang mati itu akan ada soalan dalam kubur, ya kan? Itu kan kepercayaan kita. Tauhid kita apa? Dalam kubur ada soalan menunggu nangkir, ada malaikat yang soal. Okey, satu. Dalam kubur ada nikmat, ada azab. Betul kan? Okey. Kalau seseorang itu dapat nikmat kubur, dia duduk dalam kubur bagaikan min riyadil jannah, bagaikan duduk di taman-taman surga. Saya rasa takkanlah dia nak balik ke Singapura. Seindah-indah tempat Singapura mana lawan taman surga. Iya. Ya kan? Kita duduk rumah kondo, takkan duduk rumah setinggan, kan gitu. Duduk kat taman surga suruh pergi Boon-Lay pula. Boleh panggil tu, orang sakit kat tepi dia. Alah. Ya kan? Okey, itu kalau orang baik. Dan kalau dia orang jahat, diazab. Boleh kan minta MC? Malaikat, kejap boleh. Aku kena panggil lah. Malaikat boleh kasih. Jadi, inilah karut-karut, saya katakan. Tapi yang datang siapa? Kalau jin, itu Allah alam lah. Tapi kalau dia katakan, roh Puteri Gunung Ledang lah, sebab satu roh, satu jasad boleh menampung cuma satu roh. Tak mungkin dua roh. Dan tak mungkin pula dilepaskan dalam kubur tu roh tu pergi. Saya kasih contoh. Apabila orang itu di alam roh, lalu dia masuk ke alam rahim. Bila berada di alam rahim, dia tak mungkin balik ke alam roh. Okey? Sama. Sekarang berada di alam rahim. Lalu masuk, pindah ke alam dunia. Orang yang berada di alam dunia boleh tak masuk alam rahim? Tak boleh. Betul kan? Tak boleh masuk. Karena dia sudah keluar. Nah,
Ketika orang itu berada di alam kubur, mana mungkin dia masuk ke alam dunia lagi? Ya kan? Mana mungkin? Sama, kita sudah berada di alam dunia. Mana mungkin boleh masuk ke alam rahim? Karena itu sudah kita lewati. Itu masalah. Nah, kalau orang sudah berada di alam akhirat, mana mungkin boleh masuk ke alam kubur lagi? Jadi hakikat kematian itu apa? Pisahnya antara ruh dan jasad. Baik, jemaah yang berbahagia. Ini mengajar kita supaya sadar. Sehebat apapun kita, gelar Tan Sri, Datuk, Paduka, doktor, PhD, apapun pangkat dia. Kalau dia jalan apa ya tuan, ni Tan Sri ni, tu Datuk bro, doktor tu. Kalau dah meninggal, orang panggil apa? Jenazah. Mandi, jenazah taruh sini. Dia tak cakap, Tan Sri taruh sini. Mana ada Tan Sri taruh sini? Ya kan? Mandi kalau tu, Datuk tu, mana ada? Mandikan doktor tu tak ada. Jenazah kasih mandi. Jenazah kasih sembahyang lah. Seorang doktor, profesor, mati. Sekarang disolatkan. Orang panggil apa? Mari kita solatkan jenazah ini. Dia cakap profesor ini, profesor. Ada? Tak ada. Tinggal semua. Tinggal. Jadi, mati itu adalah perpisahan ruh dan jasad. Itulah kematian. Dan terputusnya segala amal. Nah, di sini saya dikit. Dia berapa? Asyik-asyik berbual. Berapa lama? 8? Sekarang berapa dah? Baru 7.50. 50. Okey, sedikit lagi tambah ya. 5 minit ya. Sedikit. Saya ingin mengatakan apa? Tadi saya katakan kematian itu terputusnya amal. Ini ada sebuah hadis yang barangkali kita coba pelajari. Kita ingat. Itu hadis mengatakan Iza mata Adam inqata amalu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, cucu Adam, maka terputuslah amal ibadahnya. Okey? Tolong dekati bahasa dia. Iza mata Adam inqata amaluhu. Okey? Amaluhu. Bila meninggal anak Adam, terputuslah amalnya. Dia. Jadi yang putus amal siapa? Amal dia. Kenapa putus? Karena dia tak boleh beramal lagi. Okey, faham kan? Illa ada kalimat nisbat, kecuali. Ternyata tidak semuanya putus. Ada yang terus berjalan. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah yang dia telah berikan itu mengalir terus. Yang kedua, ilmu yang terpaut, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga ini perlu yang selalu diperbincangkan sini. Wa waladun. Tengok kalimatnya. Saya bukan ahli bahasa Arab dan memang tak tahu cakap Arab lah. Tahu pun Arab nopo, Arab mangan, Arab nanti tahu lah. Ya kan? Tapi apa yang saya faham, wa waladun soleh yad'ulah. Dia tidak sebut wa waladi, anaknya. Bukan disebut anak yang mati. Ya kan? Cuba buka terjemahan, cari kitabnya. Wa waladun itu apa? Anak yang soleh. Dia tak sebut anaknya kan? Kalau yang lain disebut hu itu kan dia. Amaluhu, terputus amal dia. Kalau ini dia tak sebut anaknya, tidak sebut. Disebut wa waladun. Okey. Saya kasih sedikit tambahan. Muslim seorang laki-laki. Betul. Muslimah seorang perempuan. Muslimun laki-laki perempuan. Okey. Mukmin laki-laki, mukminah perempuan, mukminun laki-laki perempuan. Sini tengok kalimatnya apa? Jamak wa waladun. Artinya kata ulama anak siapapun. Intinya asal anak itu soleh. Bukan berarti bapaknya anak soleh, bukan. Bukan anak si soleh, bukan. Intinya soleh. Sebab kalau hanya tertumpu kepada anak yang mati, maaf, bagaimana kalau orang itu tak ada anak? Ayo,
Ya kan? Bagaimana kalau ada orang berumah tangga tapi tak dapat anak pun. Lalu yang mendoakan mesti anaknya. Oh, kacau kita. Ya kan? Makanya hadis itu mengatakan dia tidak sebut anaknya, tapi anak yang soleh. Artinya apa? Boleh anak kandung, iya. Anak tetangga juga boleh, anak tiri juga boleh, anak angkat boleh, anak asuh pun boleh. Dengan syarat anak itu soleh. Kadang-kadang kita dengar ada apa nak kau doakan, bukan bapak engkau yang boleh doa tu anak dia apa pula di situ? Tidak. Ya kan? Sebab kalau hanya anaknya yang boleh berdoa, macam mana? Bagaimana kalau dia tak ada anak? Siapa nak doakan dia? Nah itu. Jadi sekali lagi sahabatku, mati itu hakikatnya pindah roh dan jasad berpisah dan putusnya segala amal ibadah. Okey, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung lagi minggu depan. Itu dengan tajuk bila boleh menginginkan mati dan berdoa memintanya, insya-Allah. Jemaah yang berbahagia, sahabat sekalian, mari kita amalkan satu amalan di mana usahakan sebuah doa yang sangat pendek. Jangan lupakan setiap kita solat, ya, silakan baca sujud terakhir, silakan baca, atau sebelum salam boleh baca, atau selepas salam juga boleh baca. Doa pendek sekali. Apa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Pendek. Allahumma rzuqni, kalau dia nak sendiri beramai boleh. Kalau dia nak bawa isteri dia, bawa anak sekali boleh. Allahumma rzuqna, kami siapa? Aku, mak aku, isteri aku, bolehlah, kan? Kalau Allah marzuqni, ya kita sendirilah. Kita pun nak kena bawa lah orang rumah. Masuk surga sendiri tak sedap pula kan, tak ada orang rumah. Ya kan? Okey, baca Allah marzuqna. Jadi sujud, Allahumma marzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri aku peluang untuk bertaubat sebelum mati datang padaku. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Itu kalau dia minta jamak. Kalau dia sendiri, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Jamaah yang berbahagia, saudaraku, siapapun kita tidak akan masuk surga mesti lewat proses taubat. Dan Nabi Adam itu taubat dulu dia, baru masuk surga. Ya kan? Taubat dulu. Maka kita minta pada Allah setiap solat, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah. Allah beri kita hidayah, Allah bimbing kita sehingga di penghujung umur kita insya-Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.